Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang prinsip ekonomi. Ada 10 prinsip ekonomi yang akan kita bahas pada bab ini. Bila sebelumnya kita memahami bahwa atau pernah mendengar bahwa orang mengatakan bahwa prinsip ekonomi itu adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, namun kali ini kita tidak membahas hal tersebut, ya, karena prinsip ekonomi yang sekarang cukup berbeda dengan prinsip yang baru saya kemukakan, yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Jadi sudah ada hal yang berubah di sini. Coba Anda bayangkan jika Anda mempunyai seorang teman yang menggunakan prinsip lama tersebut, yakni dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, bagaimana kira-kira sikap Anda dengan teman Anda tersebut? Apakah Anda menganggap teman yang berprinsip itu adalah teman yang menyenangkan atau tidak? Ya mungkin umumnya kita kurang senang dengan orang yang memiliki prinsip dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Ya biasanya kita mau ditraktir, ya sekali-sekali kita juga harus mau juga mentraktir teman kita yang lain, jangan kita saja yang ditraktir. Kalau kita saja yang ditraktir berarti kita sudah pakai prinsip yang lama itu, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita mulai dengan terminologi ekonomi. Ekonomi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani, yang mengandung makna adalah seseorang yang memanage rumah tangga, ya, seseorang yang memanage atau mengelola rumah tangga, ya. Disebutkan pula ekonomi ini berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, sedangkan nomos artinya adalah norma-norma. Jadi ekonomi ini adalah ilmu yang terinspirasi dari perjalanan rumah tangga dalam kaitannya dengan berbagai kegiatan mengelola sumber daya yang ada, ya. Bagaimana rumah tangga memenuhi berbagai kebutuhannya. Sebuah rumah tangga dalam suatu perekonomian dihadapkan pada berbagai keputusan yang harus diambil. Misalnya memutuskan siapa yang harus bekerja, ya kan? Di rumah tangga Anda masing-masing kan ini diputuskan siapa yang bekerja. Kemudian barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak barang-barang tersebut harus diproduksi. Kemudian sumber daya apa yang harus digunakan dalam proses produksi tersebut. Apakah lebih banyak padat karya, ya, banyak tenaga manusia, banyak tenaga mesin, ya kan, atau padat modal. Kemudian pada level harga berapa barang ataupun jasa tersebut akan dipasarkan, ya. Ini yang menjadi persoalan-persoalan di rumah tangga yang masing-masing rumah tangga hadapi, ya, bisa Anda rasakan di keluarga Anda. Persoalan ekonomi kemudian adalah persoalan bagaimana masyarakat dihadapkan pada berbagai kelangkaan sumber daya, ya, scarce resources, atau kelangkaan sumber daya. Oleh karenanya, bagaimana kita mengelola masyarakat dan sumber daya yang dimilikinya adalah sangat penting. Kenapa? Karena untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat ini ada keterbatasan sumber daya, ya, ada keterbatasan sumber daya. Tidak semua orang bisa mengambil apa yang mereka inginkan, tapi dibatasi oleh hal-hal tertentu, ya, dibatasi oleh kemampuan, dibatasi oleh daya beli, dibatasi oleh keahlian dan berbagai hal lainnya. Kemudian kelangkaan itu sendiri, ya, kelangkaan itu sendiri berarti bahwa dalam hal ini masyarakat
memiliki keterbatasan sumber daya, oleh karenanya mereka tidak bisa memproduksi semua barang dan jasa yang mereka inginkan. Maksudnya di sini adalah kita sebagai individu memiliki keinginan yang sangat tidak terbatas, tetapi dalam memenuhinya kita dibatasi tadi oleh berbagai keterbatasan, ya kan? Kita mau makan banyak, tetapi kita dibatasi dengan jumlah uang yang kita miliki, ya. Kita mau bekerja lebih panjang waktunya, tetapi kita dibatasi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan. Kita ingin membeli helikopter, tetapi kita juga dibatasi oleh kemampuan finansial kita. Kita membeli rumah yang besar, misalnya kita menginginkan tanah yang luas, tapi tanah itu sendiri jumlahnya sangat terbatas. Nah, itu artinya scarcity. Dalam hal ini kita melihat bahwa ada fenomena semakin langka suatu barang, maka dia akan cenderung semakin tinggi nilainya. Nah, jadi bisa kita pahami kemudian bahwa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari, ya, ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang langka. Jadi sumber daya yang langka ini memang harus dikelola. Kalau dia sudah langka, tidak dikelola dengan baik, maka kemudian akan menimbulkan masalah-masalah bagi perekonomian. Lebih lanjut, maka para ekonom akan mempelajari, ya, para ekonom itu adalah orang-orang ahli ekonomi, ya. Mereka akan mempelajari bagaimana orang-orang membuat keputusan, ya. Bagaimana caranya orang membuat keputusan, jadi membeli atau tidak, jadi memproduksi atau tidak. Bagaimana orang-orang berinteraksi antara satu dengan yang lain. Kemudian bagaimana kekuatan pasar dan tren dapat memberikan dampak pada perekonomian secara keseluruhan, ya. Jadi para ekonom mempelajari bagaimana orang membuat keputusan, bagaimana orang berinteraksi antara satu dengan yang lain, bagaimana kekuatan-kekuatan tertentu seperti kekuatan pasar dan tren ini mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Nah, di sini saya mengenalkan kepada Anda prinsip yang diperbaharui terkait dengan prinsip ekonomi. Jadi bukan lagi dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi yang kita bahas di sini adalah 10. Ya, ada 10. Yang pertama adalah dalam perspektif bagaimana orang-orang membuat keputusan, ya. How people make decision. Dalam hal ini ada 4 prinsip yang harus kita pahami. Prinsip yang pertama adalah people based trade-off, atau orang-orang dihadapkan pada pilihan, ya. Orang-orang dihadapkan pada dilema untuk memilih antara satu dengan yang lain. Prinsip yang kedua adalah biaya adalah apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang rasional akan mempertimbangkan margin yang dia peroleh. Kemudian yang keempat, orang-orang akan memberikan respon terhadap insentif. Jadi keempat hal ini adalah aspek yang berkaitan bagaimana orang-orang membuat keputusan, ya. Jadi keputusan seseorang itu akan dipengaruhi oleh pilihan-pilihan, ya kan, pengorbanan yang harus dia berikan, kemudian margin yang dia dapatkan, ataupun insentif yang dia terima. Nah, kira-kira begitu orang-orang dalam membuat keputusan akan dipengaruhi oleh 4 hal tersebut. Jadi sudah 4 prinsip. Kemudian kita lanjutkan prinsip yang kelima, 6, 7 ini dikaitkan dengan bagaimana orang-orang berinteraksi di pasar antara satu orang dengan orang yang lain, ya. Prinsip yang kelima menyatakan bahwa perdagangan akan menguntungkan kedua belah pihak, ya. Perdagangan akan menguntungkan kedua belah pihak.
Kemudian yang keenam, prinsipnya mengatakan adalah pasar secara umum merupakan media yang baik untuk mengorganisasikan berbagai kegiatan ekonomi. Ya, jadi yang mengorganisasikan kegiatan ekonomi itu atau yang mengatur kegiatan ekonomi adalah pasar. Ya, dalam hal ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana kekuatan pasar yang juga dikenal dengan invisible hand atau tangan-tangan gaib. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah pemerintah kadangkala bisa meningkatkan output dari perekonomian, ya kan? Jadi tidak hanya diserahkan kepada mekanisme pasar, ya. Kalau nanti pasar mengalami kegagalan, masalah, ya, tidak efisien, maka akan berlaku juga prinsip yang ketujuh ini. Dibutuhkan peran pemerintah untuk memberikan improving, untuk meningkatkan outcome daripada ekonomi. Ya, kemudian bagian yang ketiga adalah bagaimana perekonomian bekerja secara keseluruhan. Maka di sini ada 3 prinsip, ya, ada 3 prinsip. Yang kedelapan yaitu bahwa secara keseluruhan perekonomian itu bekerja, kita lihat dari prinsip yang kedelapan ini, bahwa ada yang namanya standar hidup, ya. Dan standar hidup ini sangat tergantung dengan produktivitas suatu negara. Semakin produktif suatu negara, maka semakin tinggi standar hidup yang ada di negara tersebut, ya. Bisa kita bandingkan antara standar hidup negara maju dengan negara tidak maju atau negara terkebelakang, ya. Bagaimana standar kesehatan, standar liburannya, ya, standar hotelnya, standar pendidikannya tentu berbeda antara negara yang produktif dengan negara yang tidak produktif. Kemudian prinsip yang kesembilan. Prinsip yang kesembilan ini adalah yang dikaitkan dengan inflasi nantinya, ya. Demikian juga dengan prinsip yang 10. Dinyatakan di sana bahwa harga-harga, ya, ini harga-harga akan mengalami kenaikan ketika pemerintah tidak bisa mengendalikan jumlah uang yang beredar, atau ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Ini akan berbahaya juga bagi perekonomian, akan menciptakan kenaikan harga-harga, ya. Kemudian prinsip yang ke-10, masyarakat dihadapkan pada trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, ya. Biasanya ini saling berlawanan ini, ya. Kalau dua-duanya merupakan masalah ekonomi, inflasi tinggi juga masalah, pengangguran juga masalah. Kalau inflasi meningkat, misalnya, ya, pengangguran turun, tetapi inflasi juga tidak diinginkan. Jika pengangguran meningkat, maka inflasi turun, tapi pengangguran juga tidak diinginkan. Nah, jadi agak dilema ini menyelesaikan dua persoalan ini antara inflasi dan pengangguran. Nah, itulah 10 prinsip ekonomi, ya, 10 prinsip ekonomi yang dikemukakan oleh George Mankiw dalam bukunya, ya, yang kita bahas ini. Nah, prinsip yang pertama tadi dikatakan bahwa people face trade-off. Orang-orang dihadapkan pada trade-off, pilihan, dilema. Tidak ada makan siang yang gratis, ya, tidak ada makan siang yang gratis. Ya, kalau belajar ekonomi ini udah langsung tahu nih bahwa dalam hidup ini tidak ada makan siang yang gratis. Selalu ada udang di balik bakwan. Nah, terkait dengan people face trade-off ini, to get one thing, untuk mendapatkan sesuatu, kita biasanya harus mengorbankan sesuatu pula, ya kan? Misalnya kalau kita ingin lebih banyak persenjataan atau militer, maka kita harus merelakan mengurangi produksi butter, ya, mentega. Misalnya kalau kita ingin lebih konsentrasi pada makanan, kita bisa mengurangi produksi pakaian, ya.
Kalau kita lebih memilih waktu luang, mungkin kita harus mengurangi jam kerja. Demikian juga sebaliknya, kalau kita memikirkan efisiensi, mungkin di sebelah sana kita dihadapkan pada persoalan bagaimana pemerataan, ya. Oleh karenanya, dalam membuat keputusan, kita dihadapkan untuk mempertentangkan antara satu tujuan, goal yang satu dengan goal yang lain. Mana yang lebih penting, mana yang lebih menjadi skala prioritas. Ya, pada kenyataannya biasanya kita kepengen dua-dua, maka kita mungkin sama-sama mencoba mencapai keduanya, tetapi mungkin kita melebihkan effort atau upaya kepada hal yang lain. Ada kecondongan dalam hal ini, ya. Tidak bisa persis perhatian itu dibagi sama rata persis, tapi ada kecenderungan untuk membuat pilihan mana yang lebih penting untuk menjadi skala prioritas dan lebih diutamakan. Kalau misalnya pertahanan diperkuat, ya bisa saja misalnya kesejahteraan masyarakat dari sisi makanan akan berkurang karena pendapatan negara lebih banyak dibeli untuk kebutuhan militer, ya kan? Negara kuat tetapi penduduknya kurang makmur, lapar, ya. Sebaliknya juga begitu, kalau misalnya penduduknya makmur, sejahtera, tetapi pertahanannya juga tidak kuat, juga berbahaya bagi suatu negara, ya. Nah, inilah yang perlu dipikirkan nanti sebagai seorang ekonom, ya. Masih di prinsip yang pertama ini, kita harus menyeimbangkan antara bagaimana mewujudkan efisiensi dan equity. Efisiensi atau pemerataan. Efisiensi maksudnya di sini adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati secara maksimal sumber daya yang langka tersebut, ya. Bagaimana masyarakat bisa menikmati secara maksimal sumber daya yang langka tersebut. Sementara equity ini maksudnya adalah bagaimana benefit atau manfaat dari seluruh sumber daya itu bisa didistribusikan secara merata untuk seluruh masyarakat. Jadi dalam hal ini bisa saja sumber daya itu habis, tapi yang menghabiskan cuma 1, 2, 3 orang. Tetapi di sini equity, pemerataan, memikirkan bagaimana sumber daya itu bisa dinikmati secara bersama-sama, bukan hanya dinikmati oleh 1 atau 2 orang saja, ya. Jadi efisiensi penting, pemerataan juga penting. Yang kedua, ya, prinsipnya the cost of something is what you give up to get it, ya, bahwa biaya dari sesuatu adalah apa yang Anda berikan untuk mendapatkan sesuatu tersebut, ya, atau biaya adalah apa yang kita berikan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Dalam hal ini, dalam membuat keputusan, kita harus membandingkan antara biaya dan manfaat yang kita terima dan dari sejumlah alternatif pilihan, ya. Misalnya kita mau langsung kuliah ketika tamat sekolah SMA, atau misalnya setelah tamat langsung bekerja, ya kan, pilihan juga, ya. Sebagian harus memilih hal ini dengan cermat, ya kan, karena keterbatasan ekonomi, dia harus benar-benar kuliah nih atau kerja, belajar atau pergi kencan. Nah, ini kan dilema juga, ya, belajar atau pergi dengan pacar kencan. Kemudian apakah akan masuk ke kelas, ikut mengikuti kuliah, atau tidur aja di rumah atau di kos-kosan. Nah, ini the cost of something is what you give up to get it. Biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini kita kemudian dikenalkan dengan istilah opportunity cost, ya, biaya kesempatan, di mana biaya kesempatan ini adalah biaya pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Kadang-kala kita harus mengorbankan sesuatu yang lain, ya kan. Misalnya kamu disuruh pilih mana, mengantar ibu atau mengantar pacar.
Nah, tentu saja itu kan pilihan-pilihan yang harus dipertimbangkan. Tidak bisa dua-dua dijalankan sekaligus, tapi kita harus memilih. Maka kita akan menimbang opportunity cost-nya. Artinya kita akan menimbang mana yang memberikan benefit atau manfaat yang paling kita inginkan. Ya, kalau anak-anak yang soleh pastilah mengedepankan ibunya, ya kan. Tapi kalau yang belum pernah pacaran masih dianggap barang mewah, pasti dia mungkin akan memilih mengantar pacarnya, ya. Nah, kemudian masuk pada prinsip yang ketiga, rational people think at the margin, ya. Orang-orang yang rasional akan berpikir kepada margin yang kita peroleh. Orang-orang membuat keputusan itu ya sudah jelas dia akan membandingkan berapa biaya yang harus dia keluarkan, ya. Cost yang dia keluarkan berapa. Nah, dari cost yang dia keluarkan itu berapa dia untungnya, ya kan? Maka kalau benefitnya lebih besar daripada biayanya, maka pasti dia akan jalankan keputusan tersebut, ya. Jadi keputusan ekonomi tergantung marginnya juga, ya kan? Tergantung deal, marginnya berapa yang dia terima. Kemudian yang berikutnya adalah people respond to incentive. Orang-orang akan memberikan respon terhadap insentif. Ya, insentif ini bisa juga diartikan sebagai benefit tambahan yang diterima dari suatu kegiatan. Misalnya kalau dia membeli barang, apa insentifnya, apa bonusnya, apa potongan harganya, apa manfaat tambahan yang dia terima dari membeli barang tersebut, ya. Selain potongan harga mungkin service atau after sale service, ya. Jadi hal-hal tersebut menjadi pertimbangan, ya kan? Seperti kita juga bekerja, kalau disuruh lembur tapi tidak ada benefit yang kita terima atau insentif yang kita terima, kita juga tidak begitu termotivasi misalnya, ya. Perubahan marginal dari sisi biaya dan keuntungan ini akan memberikan motivasi kepada orang-orang untuk memberikan respon, ya. Semakin besar insentif yang dia terima, makin senang dia mengerjakan pekerjaan tersebut. Oleh karenanya, keputusan untuk memilih satu alternatif dari sejumlah alternatif yang ada terjadi ketika benefitnya itu lebih besar daripada biayanya. Ya, tidak lazim kita memilih yang mana yang paling rugi nih, saya akan melakukan kegiatan tersebut. Biasanya kita akan pilih mana yang paling untung. Saya mau jalankan yang untung lah, bukan memilih yang rugi. Kecuali kurang waras, ya kan, maka dia memikirkan mencari kegiatan yang membuat dia rugi. Tapi umumnya kita akan berpikir bagaimana menciptakan keuntungan, bukan menciptakan kerugian, ya. Masih di prinsip yang keempat, LA Lakers basketball ini, bintang basket Kobe Bryant ini sudah meninggal nih, ya, karena helikopternya jatuh beberapa waktu yang lalu. Memilih untuk keluar dari berhenti kuliah dan langsung bergabung ke klub NBA, ya, begitu tamat SMA, karena ditawarin kontrak sebesar $10 juta. Nah, kita kan sekolah juga untuk bagaimana ke depan supaya pendapatan kita atau memiliki gaji yang tinggi. Jadi Kobe Bryant dia langsung terima ketika dapat kontrak dari NBA nilainya $10 juta, maka dia terima dan keluar dari SMA, ya. Mungkin kalian juga kalau dapat kontrak sekarang jadi artis akan keluar juga dari kampus ini. Nah, prinsip yang kelima ini, trade can make everyone better off. Bisa dimaknai bahwa perdagangan akan menguntungkan kedua belah pihak, ya. Nah, ini adalah pembahasan yang cukup menarik, nanti akan kita bahas dalam bab khusus, ya. Orang-orang memperoleh keuntungan dari kemampuannya untuk melakukan perdagangan dengan pihak lain, ya. Kemudian
kompetisi menghasilkan keuntungan dari kegiatan perdagangan. Kemudian yang ketiga ini, perdagangan mendorong orang-orang melakukan spesialisasi. Jadi mereka harus melakukan spesialisasi pada hal apa yang mereka lebih baik mengerjakannya. Misalnya dibandingkan dengan membuat bolu dan bakwan, mana dia lebih bagus? Kalau dia lebih bagus membuat bolu daripada bakwan, maka dia harus spesialisasi untuk membuat kue tersebut. Jadi dibandingkan juga dengan kompetitor-kompetitor lain, ya kan? Jadi kita kalau berhadapan dengan orang lain, dia pintarnya apa? Statistik. Kita pintarnya apa? Statistik juga, tapi dia lebih pintar. Berarti secara umum dia lebih baik daripada kita, sehingga dia lebih kompetitif untuk subjek tersebut, ya. Nah, kemudian yang keenam, pasar umumnya merupakan media yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan-kegiatan ekonomi, ya. Jadi pendapat ini memang menegaskan bahwa inilah ekonomi pasar, bahwa perekonomian diserahkan kepada pasar, ya. Biar pasar saja yang mengatur. Di dalam sebuah ekonomi pasar, rumah tangga memutuskan apa yang harus dibeli dan siapa yang harus bekerja. Sementara di pihak lain ada perusahaan yang harus memutuskan siapa yang akan dipekerjakan dan apa yang akan diproduksi. Jadi ada dua pelakunya dalam ekonomi pasar ini. Satu adalah household atau rumah tangga, satu lagi adalah perusahaan, ya. Satu rumah tangga, satu perusahaan. Jadi ada dua pelaku ekonomi, rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga memutuskan apa yang akan dibeli dan siapa yang akan bekerja. Sementara perusahaan memutuskan siapa yang akan direkrut untuk bekerja dan apa yang akan diproduksi, ya. Nah, dalam ekonomi pasar ini belum ada pemerintahnya, ya, cuman household dan firm saja. Kita lanjutkan. Dalam konsep ekonomi pasar ini, ya, konsep ini dikenalkan oleh Adam Smith, ya. Adam Smith ini juga dikenal sebagai bapaknya atau bapak ilmu ekonomi, ya. Adam Smith telah membuat observasi tentang rumah tangga dan perusahaan, bagaimana kedua belah pihak berinteraksi di pasar yang kedua-duanya seolah-olah dibimbing oleh tangan-tangan gaib, ya, tangan-tangan gaib, tangan-tangan yang tidak nampak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah interaksi antara rumah tangga dan perusahaan ini memang sedemikian teraturnya. Misalnya begini, misalnya bolehkah Anda masuk berjualan di pasar kemudian menjual sesuatu dengan harga yang tinggi? Boleh? Boleh. Tetapi invisible hand mengatur kalau harga Anda terlalu tinggi maka tidak ada yang beli. Orang-orang akan mencari barang dengan harga yang lebih murah, ya. Nah, itu contoh invisible hand. Jadi tidak ada yang mengatur, tetapi orang akan akan menjalankan motif dan prinsip ekonominya tadi. Boleh nggak Anda jual makanan yang kotor dan berbau tidak sedap? Ya boleh, tapi invisible hand akan menghukum. Hukumannya apa? Hukumannya adalah tidak ada yang beli makanan yang Anda jual itu karena kotor dan bau, kan begitu. Nah, itulah invisible hand. Jadi ada tangan-tangan gaib yang mengatur di pasar. Nanti ada bagaimana kaitannya dengan supply and demand theory, ya, hukum permintaan dan penawaran. Nah, terkait dengan masih di prinsip yang keenam ini, karena
rumah tangga dan perusahaan akan selalu mempertimbangkan faktor harga ketika melakukan kegiatan membeli dan menjual. Ya. Jadi rumah tangga dan perusahaan dalam melakukan aksinya, melakukan berbagai kegiatannya, baik membeli maupun menjual, mereka akan dipengaruhi oleh harga atau mereka akan melihat harga. Kalau harga terlalu tinggi, maka mereka akan tidak jadi membeli. Kalau harga murah, mereka mau membeli. Pedagang juga begitu. Kalau harganya oke, maka dia jual. Kalau harganya tidak oke, dia akan tahan barangnya. Jadi sebagai hasilnya, as a result, harga-harga ya akan menjadi panduan bagi pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan dan memaksimalkan daripada kesejahteraan. Jadi tujuannya adalah bagaimana menciptakan keuntungan bagi masing-masing pihak. Ya, bagaimana rumah tangga supaya untung, bagaimana perusahaan supaya untung. Jadi sama-sama akhirnya terjadilah nanti yang disebut dengan keseimbangan permintaan dan penawaran. Jadi masing-masing pihak harus menahan diri supaya kedua keinginan antara rumah tangga dan perusahaan itu bisa bertemu. Nah, dorongan itulah yang disebut dengan mekanisme pasar atau invisible hand, ya kan? Nah, yang ketujuh, dikatakan bahwa pemerintah kadangkala bisa memberikan improve ya, meningkatkan hasil yang bisa dicapai oleh pasar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika pasar mengalami kegagalan, ya, ada kegagalan pasar, maka pemerintah bisa memberikan intervensi untuk menciptakan efisiensi dan equity. Nah, efisiensi dan equity ini sudah diterangkan tadi sebelumnya. Maksudnya apa? Jadi kalau pasar gagal, nah inilah saatnya pemerintah turun tangan. Misalnya apa? Misalnya kalau pedagang sudah tidak bisa diatur lagi, semua menjual barang yang kotor. Nah itu kan contoh kegagalan pasar. Produk-produk yang kotor kan akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Nah kalau dampaknya buruk, maka pemerintah harus turun tangan. Atau kalau semuanya menjual dengan harga yang mahal, terjadi inflasi, maka pemerintah harus turun tangan, ya kan? Kalau misalnya ada kekuatan-kekuatan yang terlalu dominan di pasar, itu juga contoh kegagalan pasar ya. Muncul monopoli misalnya yang tidak baik, maka di sanalah pemerintah harus turun tangan untuk menciptakan pemerataan ya. Nah, bagaimana menjaga efisiensi dan equity ini adalah tugas daripada pemerintah. Kalau tidak terjadi efisiensi dan equity, maka ini adalah ciri-ciri market failure, kegagalan pasar yang harus diintervensi oleh pemerintah. Bagaimana cara mengintervensinya? Bisa lewat kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan politik, dan lain-lain. Kita lanjut ya. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar gagal untuk mengalokasikan berbagai sumber daya yang ada secara efisien. Nah itu, maka terjadilah yang disebut dengan kegagalan pasar. Ya, misalnya tadi apa? Kegagalan pasar contohnya, misalnya terlalu banyak barang di pasar, pasar juga bisa bermasalah. Terlalu sedikit barang di pasar, pasar juga bisa bermasalah. Ya kan? Terlalu jorok, terlalu tidak teratur, terlalu sumpah, dan lain sebagainya, maka di sana pemerintah harus turun tangan untuk memberikan intervensi terhadap pasar tersebut. Kegagalan pasar bisa juga disebabkan oleh eksternalitas ya. Eksternalitas ini merupakan impact atau dampak dari rumah tangga perusahaan yang memberikan dampak negatif bagi kegiatan ekonomi ya. Contohnya misalnya ya bagus-bagus saja sekarang ini banyak mobil ya, semakin makmur orang semakin banyak mobil, tetapi ada eksternalitas yang muncul, jalan menjadi
macet. Banyak pabrik sih oke bagi ekonomi, tapi banyak pabrik juga memberikan banyak polusi udara, ya kan, polusi air, polusi suara dan lain-lain, ya kan. Kemudian munculnya teknologi ya bagus-bagus saja, tapi juga dia ada eksternalitasnya bagi kita, ya. Misalnya orang jadi lupa waktu, terlalu asik sendiri, itu juga merupakan contoh dampak eksternalitas. Nah, ini adalah masalah-masalah yang memerlukan peran pemerintah, ya, sebagai pihak yang memberikan kebijakan atau regulator. Ada juga kegagalan pasar itu disebabkan oleh market power. Ada orang atau kekuatan-kekuatan yang terlalu besar di pasar, ya, kekuatan-kekuatan yang terlalu besar di pasar yang bisa mempengaruhi pasar secara dominan. Nah, ini juga berbahaya, ya, muncul kekuatan-kekuatan monopoli, ya, akhirnya harganya terlalu mahal karena cuma dia yang jual. Nah, ini contoh juga di sana pemerintah harus turun tangan. Bagaimana supaya itu tadi kembali pada penciptaan efisiensi dan equity tadi. Nah, prinsip yang ke-8 menyatakan bahwa standar hidup tergantung oleh produksi atau produktivitas suatu negara. Nah, untuk mengukur standar hidup ini digunakan dua cara. Yang pertama adalah membandingkan pendapatan perseorangan. Semakin tinggi pendapatan perseorangan, maka dia berarti orangnya produktif. Semakin produktif, semakin tinggi standar of living, standar hidupnya. Atau bisa juga diukur dengan cakupan yang lebih luas, ya, total market value of nation production. Jadi ini dikaitkan dengan produktivitas suatu negara secara keseluruhan. Semakin produktif suatu negara, maka semakin tinggi standar of living-nya, standar hidup negara tersebut. Dalam hal ini kita bisa membandingkan antara negara maju, negara berkembang, atau negara terkebelakang, ya. Tentu ada perbedaan standar hidup. Bagaimana liburan orang Indonesia dengan orang-orang di Inggris tentu berbeda, ya. Standar kesehatan, standar kebersihannya juga berbeda. Jadi, begitupun banyak berbagai variasi dalam menjelaskan tentang bagaimana kita menghitung standar hidup ini. Dari banyak negara, yang lebih dikedepankan adalah bahwa standar hidup itu pastilah akan sangat tergantung oleh produktivitas, ya. Semakin produktif, semakin besar income, maka akan semakin tinggi standar hidup, ya. Nah, yang dimaksud dengan produktivitas sendiri adalah besarnya barang dan jasa yang bisa diproduksikan dalam setiap jam bekerja, ya. Jadi seseorang itu waktu dia bekerja 1 jam itu berapa dia bisa tingkat produktivitasnya. Jadi semakin banyak yang kita hasilkan per jam, berarti itu semakin produktif. Semakin tinggi produktivitas, maka akan semakin tinggi standar hidup. Nah, yang ke-9 sekarang adalah harga-harga akan mengalami kenaikan ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Nah, di sini ada istilah inflasi, ya. Anda bisa browsing nanti di berbagai web atau baca-baca di buku, bahwa ini juga adalah persoalan vital dalam pembahasan ekonomi, ya. Inflasi adalah kenaikan secara menyeluruh dari harga-harga dalam suatu perekonomian. Apa penyebabnya? Inflasi itu bisa disebabkan oleh jumlah uang beredar yang semakin banyak, ya. Ketika pemerintah mencetak uang lebih banyak, maka nilai uang itu akan jatuh, ya. Nggak ada harganya lagi uang itu kalau dia terlalu banyak. Nah, maka yang harus dijaga adalah keseimbangan di sini. Oke, ini akan menjadi pembahasan menarik nanti. Yang ke-10, ya. Yang ke-10 prinsip ekonominya adalah
society, ya masyarakat dihadapkan ada persoalan jangka pendek atau dilema jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, nanti kita akan secara khusus membahas tentang bagaimana hal ini dikaitkan dengan kurva Philip yang mengilustrasikan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Jika inflasi turun, pengangguran naik. Jika pengangguran naik, inflasi turun. Dua-duanya ini masalah bagi perekonomian. Dua-duanya tidak diinginkan, dua-duanya harus distabilkan. Nah, inilah dia yang namanya short run trade-off, ya, dilema jangka pendek. Nah, kira-kira itu materi kita terkait dengan 10 prinsip ekonomi ini tadi, ya. Nah, ini adalah ringkasan dari apa yang kita bicarakan tadi. Jadi intinya membahas 10 prinsip ekonomi, Anda harus paham sekarang bahwa prinsip ekonomi bukan yang satu kita kenal dulu itu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, tetapi ada 10 prinsip ekonomi, ya, 10 prinsip ekonomi. Nah, untuk lebih jelas mungkin Anda bisa memperdalam materi ini dengan membaca chapter 1 dari buku yang relevan dengan pembahasan kita ini. Demikianlah perkuliahan kita hari ini. Sekian dan terima kasih.